bahagia di alam kubur. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwaji wa zurriyyati wa silsilati kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jamil anbiya wal mursalin wal khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar bin Khattab wa Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib ridwanallahu 'alaihim wa ila arwahi baqiyati sahabatil mubashshirati bil jannah wa ila arwahi jamil mujahidin wal mujahidat wal muhajirin wal muhajirat wal ansar wa ila arwahi jamil ulama'i al-'amilin wal imamil muttaqin wal mufassirin wal muhaddisin wal awliya'il muqarrabin nakhussu bidzalika ila qutbir rubbani Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu wa ila arwahi masyayikhina wa mu'allimina wa asatizatina wa ila arwahi musannifil kutubil lati ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim nas'aluka Allahumma an tanfa'na bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha wa nakhussu bizalikal marhumati wa junub wal marhumat abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa azwajan khairan min azwajihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa barakal Fatihah bima qasadna ya Allah. Nakhussu bizalika lisiyati Ibu Hajaan dari Siti Aisyah wa tarian. Allahumma rabban nas asbil baqsha ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugia dua orang saya dikabul Allah. Ya kursus baliyah, kesempatan yang luar biasa. Lagi saya acan Zoom yang mendahului kalau suara masa Pak Kiai kurang doa. Karena doa kabul juga, jangan lewatkan kesempatan. Sebab kita tidak tahu dari lisan siapa Allah kabul doa.
Dari hati siapa yang kotor? Belum tentu kita yang sorban minum kopi yang tiap hari bersama santri, tiap hari baca kitab, belum tentu. Mungkin ada orang yang dalam kondisi biasa-biasa saja, tapi hatinya mukasyafah, didekatkan oleh Allah, usul ke Allah. Karena dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah sudah disampaikan, man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Mereka asraqat bidayah. Ketika awal-awal mereka sudah asraqat, caang ke Allah. Urang buatin katutupan, kahijab ku amal-amal goreng urang, ku niat goreng urang, kulah lampah nu jauh tina pikaridhoan Allah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nganukikeun bahwa turuna urang teh dina neukep batur teh dua perkara. Upami langkung sepuh urang teh rumaos anjeunna langkung seueur amal saleh di badan urang. Upami anon kene anjeunna masih kene bersih tina dosa. Atuh nu ka urang rumah, nu ka urang mah goreng we. Loba kene ku dosa, ikhtirof. Ngaku diri. Maka dengan kitab Tutfatul Atfal Al-Aqsu bitajribihat pun lazimun man lam yujawidil Qur'ana asimun al-awalu inggalu qawla ahufil haqi situn tibat patah bihamdul ma'un dinamakan nate pandina awal al-qasir disebut al-fakir anu pinuh kekurangan anu pinuh dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah ijabah doa. Ini sudah bisa dimulai jadinya atau masih kita menunggu? Kalau kasih kabar ya kalau sudah. Jadi dirubah bahasanya mau sudah. Kadang tahu kupangnya Ustaz Taufik atau Bunda. Mohon maaf Ustaz Taufik. Ya biasa. Kalau saya cek paham nggak rumit misalnya. Dan sudah biasa di Bayasari di Kalbuda seperti ini. Riyadhah segala macam sudah biasa. Cuma saya takutnya kalau sudah Zoom pindah channel gitu. Tidak akan berbahasa Sunda gitu. Jadi akhirnya ini kesempatan saja Ustaz Taufik dia manfaatkan untuk berdoa bersama. Sebab nanti ketika masuk di Zoom tentu akan lebih sifatnya tidak bisa khusus seperti itu. Ya harus lebih umum. Kenapa? Karena memang ini kesempatan buat antum semua. Sebagai kelas 5 ya, kelas 6 istiqdat di masyarakat itu berat. Kenapa antum tidak dibiarkan di karantina dulu di sini? Kenapa? Karena ketika antum terjun di masyarakat kita teh abot bisa. Jadi ustadz, jadi ajengan, jadi mubalik, jadi kiai itu gampang. Benangna nu gorengan ngumpul. Dia lihat kiai pakai sarung disebut lah ajengan burut euy. Tahu burut? Kondor. Dia nak anda jadi pakai sarung ciga nu sunatan. Terus pakai celana disebut gaya. Ustaz gaya pakai celana biar oleh nyandung. Salah dewa. Ganti pakai gamis kayak Buya disebut pakai daster. Kita cuma Buya pakai daster salah dewa kan. Oh kebagian bener isukana aja ngatelieur make cangcut teh tungtungna kira gelona. Jadi ajengan itu, jadi kiai itu, jadi ustadz itu harus siap lahir batin. Ingat, idza bulita bi syakhsin la adaba lahu apa terusnya? Jadi mahfuzat idza bulita bi syakhsin la adaba lahu kun ka'annaka lam tasma' wa lam yaqul. Sudah biarin saja. Abaikan saja. Itu adalah bagian daripada kerikil-kerikil perjuangan. Surah kemana-mana dibelaan kadang-kadang ataupun misalkan di masyarakat itu ada yang butuh kita, terus kita udah janji pengajian, beda amplopnya gede, segede naon si amplop mau aya segede kantong. Sebesar apa amplop? Nggak ada yang segede pintu. Amplop politik kumpul, ya bukan masalah tidak jerona amplop atau gede amplop, pengabdian kita. Bagaimana kita bisa memuliakan masyarakat?
Karena pada hakikatnya ketika kita memuliakan masyarakat, kita sedang memuliakan diri kita sendiri. Jangan ulah berpikir aduh capek, jadi ajengan capek mah eureun. Tong jadi ajengan. Jam 2 malam, jam 3 malam kadang-kadang harus berangkat. Kadang-kadang pulang tengah malam. So, bayangkan, kuli bangunan mah ada yang pulang jam 2 malam. So, ajengan mah minang gitu deh. Undangan ke Pangandaran, undangan ke Ciamis. Dan mau mungkin ibu-ibu bapak-bapak Raja Banas tuh dikaina alur balik. Mau mungkin. Tamat lah acara balik makam nomor 27. Pulang ke pesantren Batu Besarare santri Lestari orang Takaraki. Isukan ngaji deui. Dipikir deh inilah perju. Maka kalian disiapkan oleh Kiai Dedi untuk menjadi para mujahidan. Harus siap. Harus punya mental yang kuat. Ulah melempem. Dapat musibah, dapat tantangan, dapat ujian di masyarakat kalian tutup madrasah moal ngawruh kunaon beas eueuh cenah. Ibadah beas eueuh kajeun. Masalah itu nomor 27 yang ngalamin satu bungkus mie instan itu berdua sama istri gara-gara can aya naon. Lempeng we ngawruh. Nggak usah merasa diri ya Allah komon depikeun ka emot bisa aya Ustaz Kismet prihatin kurang lebih prihatinnya begitu ya, harus selalu bahagia keun ngaran prihatin tapi bahagia. Nah dalam berjuang di masyarakat itu di hari ini kalian dipersiapkan mental kalian disiapkan di sini. Makanya mungkin ada yang merasa sedih bulan puasa atau Idul Fitri nggak bersama orang tua, itu harus biasa, harus belajar dari sekarang. Karena pada suatu hari nanti kita juga akan diajar untuk berpisah dengan orang tua, betul nggak? Nah, hakikatnya kalian sedang diberi kesempatan zurgiban dan kuban. Nanti ketika kalian ketemu orang tua Idul Fitri nggak ketemu, banget sono karena sanguna, karena rencana. Komo kama mana gitu. Caca kerencang karena sanguna sono komo kama. Wah, pokoknya luar biasa. Nah, eta kudu diambil kesempatan. Jangan dibiarkan, ya. Jangan diabaikan. Jangan disia-siakan begitu saja. Harus kuat ya, kuat apa? Mental. Ya. Kalau mental kalian kuat, tahan banting, jadi ajengan, jadi ustadz, kalian gak akan kan gak ada yang tahu. Siapa yang tahu nanti kalian ada yang punya pesantren, ada yang terjun di masyarakat, jadi ajengan tajuk. Tong era jadi ajengan tajuk baik, ajengan tajuk ya ajengan daripada bangsa punya bangsa tajuk goreng punya ajengan pokoknya masih gede hati, sing gede supaya apa tadi yang beliau katakan, kita sudah punya kesiapan mental. Nanti ketika anti turun ke masyarakat dibina oleh seorang ustadz, kalian siap maghrib udah nggak ada ini madrasah kebayaran ke masalah, santri ngan saukur tilu sigi ke masalah, saurangnya diurut. Maka dia sering sampaikan gede na pasantren lain ku megah na agreng na bangunan, lain ku sabab ajengan kemana kemeni ceramah lain, tapi ayah rasa hanya hal di mana tengah urut santri. Mudah kurang enak bagian ngawuruk misalkan Sulamun Taufik punten abdi mah mau ngajak salami atas beres acara mah leos sebab ngarasakeun hanya kalau meninggalkan ngaji jeung santri sebab eta amanat ya Allah hiji ge amanat komoseun ya maka singgadupan rasa hanya kalau nu kaduana naon ulah eureun ngaji dulu yuk ngaji rek kumaha ngaji we
Sebab naon lamun urang geus ngarasa jadi ustad jadi ajengan keur ngaji silakan. Nah silakan bisi jamur rajuli bi nafsihi ulwan dofi. Ajengan lemah aya batur assalamualaikum panjenengan waalaikumsalam kan cilaka gitu akhirnya batur bakal ngarelewek ka urang maka kudu tawadu takun kana bismillah alinazilin ala safahatil ma'i wa huwa kajen urang mah handap asor DPDP tapi hakikatna urang luhur monggo Allah monggo jelema maka tina sabagian wa waj'alni fi aini sabiran harupun abdi maleutik abdi teh lamopot ku dosa tapi wa amaman nas wa indan nas kabir dia besar dia banyak manfaat dia banyak orang butuh saha nu butuh keadilan mau nikah Ustaz butuh ajengan beres 4 bulan bojona butuh keadilan pangdua brojol bojona ngababateun butuh ajengan lunatan budakna geus gede butuh ajengan maot butuh ajengan ngan hiji teh dibeda keunian budakna unggul ajengan teh diberenya budakna kering panas teuing lupa ka ajengan mawa cai mungkin jape pun anak panas ini tidak memiliki 4 bulan pemajikanna 4 bulan ngariung ajengan nu saurang nah jenis 4 bulan dapat ajengan mah teu dibejaan nyeuna teu bahaya teu dibejaan teu mah butuh kajengan tapi punten kadang-kadang urang butuh masyarakat tepati nawaro ulah leutik hate maka sing boga iktimat sing boga panyarandean ka Gusti Allah sing ingat sina nu yakin gini kan dina nalika Abu Bakar sareng Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwari la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana ulah sieun ulah sedih bahagia maka kuya sering ngaguyikeun ka pengajian ibu-ibu bapak-bapak ulah hariwan karena hirup nu geus diatur ku Allah sing hariwan kaayaan urang jaga di akhirat sok boga jaminan urang aya BPJS aya kartu pintar aya kartu keluarga sejahtera boga kartu selamat dengan neraka aya kartu selamat dengan neraka boga teh eta mah estu kumaha amal urang jeung amal teh jadi iktimat deui enggak bisa jadi penyerandean tidak bisa menjadi sandaran untuk kita masuk surga sabab rahmat Allah lamunnya urang bisa masuk ku amal soleh dina tanbihul ghafilin dinugikeun khamsumiati sanatin ibadah ka Allah 500 tahun neng aya nu 500 tahun umur naonan dibandingkan karena rahmat Allah mahnya orang kalebar-lebar jadi sing kali teh kuat mental kuat ya lah siapa belum ya belum di situ sekali sini dia sudah teraskeun ke tukang parkir gitu. Ras. Jiwa terus pas buya bawa mobil ras bari malawan tukang parkir mana kamu tinggali ente kayak gak kebejaan itu buya cenah kamu mesti dagor kan bunyi cenah mesti dagor katarak bunyi eureum cenah nah eta teh harusnya mun dibalik kana diri urang jangan sampai kita terbentur dengan masalah terlebih dahulu jangan sampai terbentur dengan masalah terlebih dahulu
usahakan semaksimal mungkin semua masalah bisa terkondisikan dengan baik. Hidup memang begitu banyak sekali cobaan. Hidup banyak kalau sedikit cobian namanya. Kalau sedikit namanya cobain, betul? Dan sedikit cobain mah sedikit, nggak boleh 2 piring. Boleh. Biasanya nyobian 2 piring, nggak nyobian akan menahan. Yang baik hidup itu banyak kalau sedikit cobi. Maka harus paham itu akhir bahaya dalam hirup. Hirup mah banyak cobaan. Wala nabluwa nakum bisyai'in al-khawfi wa naqsin minal amwali was samarati mutlak. Jangan disangka orang yang mengaku beriman tidak lepas dari ujian, pasti diuji. Iya, maksud tujuannya ujian. Rasakan orang bisa diangkat harkat martabat Gusti Allah. Kan makomnya beda makom. Orang yang memiliki makom tinggi, hatinya itu selalu senantiasa tidak pernah ada rasa sedih dan takut. La khaufun alaihim wa lahum tuh kasih. Buat apa dia takut hidup tak Allah yang ngatur? Buat apa dia sedih karena selalu bersama Allah? Apalagi ngaji. Namanya pengajian selalu datang rahmat Allah ya saja. Saking rahmatnya Allah, maka menurutkan teh karawat mana? Teh ayah rahmat Allah. Dokter Roskin, untung diberi ku Allah nurutan. Coba lamun hilang rasa kantuk, gerlembang tujuh keren. Kumaha? Kabayang, dicabut nikmat nurutan anak. Juk sare kamu ker coblok. Kan aya nurutan heula. Ngamimitian sampai mesare. Nikmat. Mata kernurutan masuk gelai ya. Kamu diberi 2 jam boy. Oh, selamat 2 jam. Capek. Oh, untung Allah Ar-Rahman Rahim nanti nurutan diberi segede. Oh, nurutan dia masare karena. Usah gede we ini mah. Kadang-kadang geus robin pana karang udah robin pana oh geus tamat ngaji. Sudah kan udah mending sare deui we. Tapi itulah kenikmatan dari Allah. Itu perlu disyukuri. Ingat dalam kitab Ibnu Athaillah sampai man lam yaskur ala du'an faqad ta'arrada lidawali. Ibnu Athaillah sampaikan bahwa barang siapa yang tidak bersyukur ala ni'ami karena pirang-pirang nikmat Gusti Allah, faqad ta'arrada lidawali. Nyata-nyata eta jelema geus mukakeun lawang leungit na kanikmatan. Dibere leungit nikmat aduh. Tong boro gering gila, nyeri huntu ge enak. Sok bayangkeun nyeri huntu 5 siki. Kurang mareng bisa-bisa. Asrama di lantai 2, wah pokoknya yang lompat we. Akhirnya jadi huntu. Mati Gusti. Makanya kita bersyukur alhamdulillah. Ayeuna jadi santri nikmat. Sok urang kumaha? Urang calik di pasantren, biaya dianteran ku sepuh. Ya, urang kumaha maknya rek dieukeun. Lebar kan? Batur mah ngeri ayeuna ngeri. Di bulan Ramadan salah katauran nu seueurna. Nu teu lalaki ngumpul awewe ge milu tawuran, mau katel mau. Eta teh padahal bulan Ramadan. Untung hidup mah Masya Allah bulan Ramadan kok di pesantren. Ieu manfaatnya bangun kekuatan sama halal supaya orang teh punya kekuatan nanti. Kan iya nu matak jadi silir seblok kudu
sama halah itu saling menguatkan, saling memberikan motivasi. Karena nggak ada yang tahu buat kamu ini rumah di mana? Di Tasik. Bahwa kamu kata Allah disimpan di Papua, balik gitu. Kan selalu mengingat. Terus tapi tetap siap. Buya dari Sumatera Barat ke Jawa Barat tiga lumbung deh. Hari itu waktu pas nikah tahun 2000 teh Galunggung teh masih kena kerasukan termasuk wilayah India. Silam Cilung. Di gunung teh jauh ke Monas. Ke mana? Ya Allah. Tapi hati ketika kita siap di ain ardin tatok wa anta di mana aja siap ya Allah. Makanya jangan lupa doanya. Ya, doanya jangan lupa ditinggalkan, jangan ditinggalkan. Rabbana anzil alaina munzalan wa anta khairul munzilin. Itu baca terus supaya kalian ditempatkan pada tempat yang barokah. Masalah ada tidak ada fasilitas itu bukan jadi urusan kita. Yang penting barokah ada di situ dari Allah. Sebab barokah mah dijual. Buya cari-cari di Cikurubuk, Ciawi, Pasar Ciroko, eueun ngajual sedia barokah. Nu aya sedia pulsa, sedia es batu, mana nu sedia barokah rek dibeli kan? Tapi nggak ada yang jual. Karena itu datangnya dari Allah. Yang namanya barokah ta'rifnya dalam kitab ziyadah Nasaul Ibad Imam An-Nawawi Al-Bantawi dan bikin nyaeta ziyadatul tambah-tambah kasayang, bukan jadi madarat tapi jadi manfaat. Hebat kan jadi manfaat. Misalkan contohnya apapun yang kita miliki jadi manfaat. So kaca soca manfaat, kurang dipakai untung aja pangambung. Coba lamun do pangambung resot teh kieu. Dibere ku Allah pangambung, yang dua dihandap di jero tara bahe. Pernah enggak kalian mikir juga lagi ngobrol digil eta. Korong murah sudah. Padahal yang kehandap ke kaluhur, mun kaluhur usum hujan kamari poe Jumat. Alhamdulillah, syukur Allah. Nikmat mana di babi ai ala rabbikum jadi aku orang bisa syukur. Gue yang sering sampai kieu nepikeun ka hitut ge bahagia we. Sok bucah ti sulam geus hitut. Alhamdulillah. Kelebek dina beuteung sok pikirkeun. Untung lah itu teh keluar. Sebab kalau tidak keluar jadi angin duduk mah. Nah kahade pepeuje jangan nanti sampai kalian ketemu di kobong di asrama itu teh hareupeun beungeut baturan. Ya, kalau lihat deui mana tetep kudu aya makomna, kudu aya tempatna nya. Ulah kena sebuyan nikmat itu teh tah itu. Baturan gede ya banget. Kalau sing bisa tempat genana. Coba teh anu luar biasa. Buya pernah punya jamaah minta doa, tolong doakan Buya. Kenapa belum bisa dioperasi? Kenapa belum ditutup? Hebat betul. Kebayang coba lamun eta itu tiga petasan gue. Ini orang bakal jantungan. Untung itu tema suaranya mas silent ngomongnya. Kadang-kadang lamun kita selek. Luar biasa, asa plong hati
diperhatikan kemudian di galunggu aya kolam ngojek gini ya. Batur teh keur ngojek mereka kasih gitu. Pada kejauhan batur. Bisa disangka aya non Pak, aya entok di jerona Pak. Itu pada alhamdulillah Gusti Allah bersyukur sehat walafiat. Itu yang menjadi sesuatu yang perlu kita selalu senantiasa tanamkan karena jiwa orang. Tanamkan rasa syukur sobat. Dina kitab nasoe keneh can dicatat ku Allah janten jalma syukur jeung sobar lamun teu digawe dua perkara. Dina nasoe disampaikan oleh beliau bahwa orang tidak disebut bersyukur dan bersabar ketika tidak mengamalkan dua perkara. Apa itu? Dia mau melihat urusan dunia ke bawah, ulah tengah. Sebab tanah mah cangkel. Oh, leumpang tanah cangkel. Kekarasa ada bor ada tangkal listrik. Ano? Diam. Beda nangkuna tiga tangkal kelapa dengan tangkal listrik dengan tangan kaluhur mah urusan dunia ke bawah supaya kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Tinggali batur malah bakas murah panggidahar sapoe kadang-kadang 2 poe didahar. Kita alhamdulillah sehari 3 kali makan. Gak usah kecil hati walaupun tempe jeung tempe itis di tempe. Kenapa? Nu penting manggil kenehnya. Nah, kalau urusan dunia ke bawah tapi urusan akhirat kemana? Ke atas dia orang lain. Dia ahli ibadah. Orang kudu senang. Orang kudu bisa benar-benar singkabita jadi ahli mutaqarribin ke Allah. Karena ketika kita dekat ke Allah, usul ke Allah, usul tepi ke Allah, budi karena beda ada dia. Jelmaan ini Sunda semua bukan? Ada yang nggak ngerti bahasa Sunda? Nggak ada ya. Jangan tanya Buya harus bahasa Inggris, kita bisa Buya mas. Pakai bahasa Inggris itu bisa. Dulu masuk RSIY. Hati usul ke Allah tikir di mana-mana deket karena tapak damel Allah berai asma Allah di dia tina afal Allah karena asma afal teh tapak damel Gusti Allah lumpat karena asma geus lumpat karena asma tantos bakal karasa ku urang sadayana getaran-getaran keimanan anu disebut dina Al-Qur'an wujilat bulu bergetar. Hatinya bukan bergetar seperti getarnya gempa bumi. Eta mah HP yang bunyi gitu. Maksudnya bergetar ada rasa yang berbeda ketika kita melihat tapak damel kita kosong. Sebab apa? Hatinya usul ke Gusti. Tapi kalau hati kita tidak usul, kasihan nanti. Kenapa? Kita tidak bisa banyak meningkatkan keimanan, terhalang terhijab oleh dosa-dosa kita. Nah ini adalah 10 terakhir kan? Itkum minat. Ayo kita sama-sama, mumpung kesempatan di pondok bisa mabit, ya, etika di masjid, fokus ibadah. Malam harinya dicari mana Lailatul Qadar. Ulah hayu we cari sangu jeung sangu tengah beuding neangan naon sangu. Batur neangan Lailatul Qadar ya neangan sangu. Ya, harus kita buat dari sekarang supaya kita tidak nantinya menyesal. Menyesal itu pasti belakangan. Ya. Makanya ijhad wala taksal wala takun panadamatul uqba. Alhamdulillah sahalus ini mah apa kata teh mahmudot kaula
baheula katalar kene alhamdulillah mata ki ayeuna sabab lamun nalarnan ke sekolah hese ini kamari dicobing pan santri geus nalar kalam golak jeung muraqabah hidup bil waksa salah satu ismu wa fil harfu ja'alman apa ismu yurab bil qabli wa tamyiz wa kullu alitu wa qulul qabli wa ini aina cobi ku ini kayak santri bisa ku ini bisa oh cirining ai ini mah geus sok teangan ini kolot ai ke sekolah coba pikir ya. Jadi itu bisa fokus menghafal itu berbeda dengan kita yang masih muda masih bersih pikiran kita masih ringan tidak mikirin gas tidak mikirin token listrik pemikiran baju beduk nya tinggal dikasih kamu mah pemikiran baju beduk suka mikiran can boga baju beduk tahu satu mana sore itu orang sudah kan? Hah? Oh Surabaya nggak tahu baju beduk gitu baju demikiran orang kolot. Nah makanya kalian manfaatkan untuk menghafal. Jangan ditunggu lagi nanti aja kalau ada perintah menghafal baru menghafal. Oh hese kita kalau Muhammadin 20 maliki teh komo deh 1000 ribu deui wae. Maka dari sekarang persiapannya dari ini kan modal kalian tadi apa udah bilang persiapan kalian rumah tangga dari sekarang ilmunya dari sekarang ya. Kalau dalam kitab disebutkan adanya hukuku zaujah ya kan itu perlu dipersiapkan ilmu sebab dengan ilmu kita bisa tahu caya ilmu mah hese ibadah lamun teu bareng jeung ilmu mardudatun lah bau so kalau teu apal mah kiblat ka kulon manehna Allahu Akbar rakaat kadua ngaler rakaat katilu ngaetan ngidul kita dudukna ke dia degadu lamun aya ilmu mah kan teuantun midamel padamelan anu di luar padamelan salat di situ tiru salat ya mata kabatalkeun kan salat ada dongeng anu di belah kulon dengan ditonggo teu apal maca kuliah al kafirun bolak-balik didinya cek di tukang kabalik banyak jadi batal sholat masih kira-kira semuanya dibalik aku kumaha itulah karena tidak ada banyak sekali yang kita bisa ambil pelajaran dari masyarakat. Makanya kalau kalian sekarang diberi kesempatan untuk mungkin di pondok tidak pulang ke rumah, ini luar biasa sekali. Kesempatan kalian untuk bisa mengambil kursus ini menjadi tempat media untuk kalian mempersiapkan diri. Kalau persiapan diri kalian matang, insya Allah. Terus sekarang raset dia, lelaki, garelis awewe artinya. Kalau banyak garelis mungkin, dia garelis nah, itu sekarang raset di sorban di kopea. Tinggal kita persiapkan hati. Nah, salah jenah anu kudu dipengaruh kurang. Kesempatan dia teh kita bakal nangis leungit Ramadan bakal nangis. Siapa yang menangis? Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi semuanya menangis di zihabi Ramadan karena Ramadan pergi. Maka kita juga harus ikut merasakan kesedihan itu. Di mana pada saat ini Ramadan adalah kesempatan kita terakhir. Karena kita tidak punya jaminan tahun depan bisa bertemu lagi Ramadan. Ada yang punya jaminan bisa ketemu lagi Ramadan? Tidak ada jaminan. Kadang-kadang maaf, tidak ada tanda-tanda dia akan meninggal dunia. Saya kemarin di pesantren di Minta Gulung di kantor taraweh ikut, tadarus ikut. Ceritanya jam 10 dia pulang ke rumah istirahat.
Pas dibangunkan oleh istrinya sahur, Pak sahur tengah malam dikitukeun teh kabeh terusik terus kieu innalillahi maut jaman nembean maut baru meninggalnya belum lama. Nah di situ akhirnya kita berpikir, ya Allah, hari ini saya mengurus jenazah, buat tinggi syukuran mau diurus jenazah. Hari ini kita datang bertakziah, buat isu ketok batur nu datang ke orang takziah. Ya kan? Kesempatannya kan tidak datang 2 kali. Ada nggak yang punya jaminan tadi bisa hidup 2 kali? Misalkan ayah malaikat itu kalau datang, punten, saya mau punya kartu jaminan hidup 2 kali. Gaya. Kita mah tidak bisa begitu. Ikuti makanya apa yang menjadi sunatullah. Ya, ikuti yang menjadi sunatullah. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Ibadah. Ya, sudah. Isi dengan ibadah. Isi dengan ibadah. Nggak ada yang lewat, insya Allah dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah itu disampaikan 2 hadis. Kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah fayasiru amali dunya. Berapa banyak urusan-urusan akhirat kayaknya kelihatannya ibadah yasiru, tapi jadinya adalah cuma urusan dunia. Kenapa? Disuruhin niat, ku goreng niat. Watakade berpujit niatnya di bener niat ulang nepin-pinka salah. Di anak Arba'in Nawawi didugikan hadis terus innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila wa rasul kita akhir hadis. Kenapa seperti itu penting? Sebab kalau seandainya niat kita salah, maka akan terperosok kita kepada perbuatan-perbuatan yang salah. Karena niat, misalkan niat kurang diundang ngaji, siapa misalkan kamu Pina Ustazah Pina diundang ngaji, usia tidak mulai calon toha. Salah niatnya ngaji tunggu-tunggu, jadi ikhlas karena ada niat yang lain. Ya, bahaya nggak? Tetapi kalau niat kita benar, insya Allah. Ingat kisah Zulaikha. Ketika Zulaikha mencari Nabi Yusuf, Allah tidak temukan dengan Nabi Yusuf. Betul? Kan Zulaikha itu mau bohong pisang ke Yusuf, dulitin kali tarik-tarik ya kan, acuk Nabi Yusuf. Tapi jadi pasang roken ku Allah ke Nabi Yusuf. Ketika Zulaikha sadar, ketika Zulaikha berinabah ke Allah, balik ke Allah, apa yang Allah kasih? Yusuf. Artinya gini, jangan kita berniat karena makhluk, tapi berniatlah karena Khalik. Karena ketika kita berniat karena Khalik, maka Allah akan kasih kepada kita makhluk. Apa yang tidak? Apa yang sulit? Buat Allah mudah, buat Allah bisa. Gak ada yang sulit. So, apa kemungkinan secara kasat mata mungkin kita tidak bisa, tetapi Allah akan menurunkan tentara-tentaranya yang lain. Betul? Tentara-tentara. Makanya niatnya diperbaiki, terus diupdate. Niatnya jangan sampai rusak. Ya, harus diupdate terus niatnya. Ini sekarang niat saya apa? Niat ada pengabdian, nanti niatkan karena Allah. Ada pengabdian, niatkan karena Allah. Terus niat. Nah, keutamaannya kita saat ini. Keutamaan kita saat ini pada bulan apa ini? Ramadan. Rasul katakan, "U'tiyat ummati khamsata asya lam tu'ti li ahadin qablahu." Diberikan kepada umatku 5 perkara yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat sebelumnya. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah idza kana awwal lailatin min Ramadan yanzurullahu ilaihi birrahmah wa man nazarallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibu ba'dahu abada. Orang yang bahagia dengan kehadiran Ramadan, Allah akan berikan pandangannya pandangan rahmah, pandangan kasih sayang.
Rahmah itu di atas mawaddah. Makanya di surat Rum ini ya, wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah baru pertama, baru nyaah membahasa orang, nyaah guru ka urang, nyaah. Bayangkan dengan nyaah Allah teh dengan maparin hiji rahmatna. Si Nabi Adam ketika ka yaumul kiamat tamat. Buktinya kasih sayang cok tinggali mama kamu. Dulu ketika kamu kecil nangis lagi digendong, sampai kadang-kadang nangis kamu lama, sudah mama kamu cicing orang nangis wae. Kalau digantung di tiang bendera, tuh kan? Dieong-eong terus. Sok diompolan ku budak mama urang sugan ngambek teu. Ayo we ngompol cenah teu. Kan anak tetap aja ngompol. Basa mama cenah kitu pan. Balas kunaon? Aya roh. Ya. Tah Allah kalau sudah memandang dengan pandangan rahmat, insyaallah kita bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, salam hormat kami dengan tahiyatul Islam. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Pagi di Ahad pagi ini kita sama-sama berkumpul dalam acara kajian Ramadan Mutiara Ilmu Forum Mubalik Alumni Pondok Modern Gon. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk ke berapa bulan Ramadan? Nah, alhamdulillah hari ke-20 Ramadan yang luar biasa. Sungguh merupakan kesempatan yang Allah beri kepada kita, yang Allah katakan kepada kita sebagai umatnya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Di dalamnya ada turun Al-Quran. Ketika Al-Quran turun pada bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi bulan mulia. Malaikat yang membawa wahyu dari Allah menjadi malaikat yang mulia. Maka kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mau mengagungkan, mau mempelajari, mau memahami dan mengamalkan Al-Quran, insya Allah akan menjadi umat yang mulia. Dan bulan Ramadan ini sesuatu yang luar biasa, karena di bulan salah satu malam di bulan Ramadan ada dengan malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. 1000 tahun, 1000 bulan itu kebaikan. Betul. Apalagi ditambah dengan fadilah-fadilah yang lain. Seperti yang tadi sampaikan, bahwa Rasul sudah sampaikan, umatku diberi 5 perkara yang tidak diberi kepada umat sebelumnya. Yang pertama, Allah akan memandang dengan pandangan rahmah kepada mereka orang mukminin di awal bulan Ramadan. Bagi mereka yang bahagia dengan kehadiran Ramadan, bagi mereka yang merasa senang dengan kehadiran Ramadan. Senang hatinya kenapa? Karena dia bisa taqarrub ila Allah, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Setiap amalan-amalan sunnah diberi ganjaran amalan wajib, dan amalan wajib menjadi pahalanya berlipat ganda 70 kali lipat. Di mana-mana pada bulan Ramadan ini doa dikabulkan, dosa diampuni, bahkan selalu diselimuti dengan rahmat Allah. Orang kalau dipandang dengan pandangan kasih sayang oleh Allah, apapun urusan dunianya itu Allah yang akan membereskan. Artinya
Allah yang menjadi walinya. Betul? Dia tidak akan menghadapi kesulitan sebab dia yakin Allah akan memberikan pertolongan. Dia tidak pernah merasa sedih karena dia yakin Allah selalu menyertainya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dikatakan bahwa Allah memerintahkan malaikat untuk beristighfar bagi mereka para mukminin yang melaksanakan ibadah puasa. Siapa manusia yang tidak punya dosa? Kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum. Kita lihat dalam kitab Sulamul Taufik berapa banyak maksiat kita. Wa min maksiatil aini, wa min maksiatil uzuni, wa min maksiatil lisan. Banyak dari anggota badan kita ini dosa. Kalau kita tidak memohon ampun kepada Allah, kalau kita tidak bertaubat kepada Allah, apakah menunggu sampai nanti kita menyesal? Kan tidak. Makanya keutamaannya bulan Ramadan ini, Allah memerintahkan malaikat untuk beristighfar bagi mereka yang berpuasa imanan wa ihsanan. Maka Rasul katakan man shoma Ramadan imanan wa ihsaban ghufira lahu. Nah, yang ketiga apa? Anna raihata famis shaim atyabu indallah min rihatil miski. Wanginya mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak miski. Maksudnya apa? Apakah kita ketika puasa begini kemudian anggar bau? Tetap saja bau. Maksudnya adalah keunggulan orang yang melaksanakan puasa itu ya melebihi keunggulan yang lain. Pantas bau mulut keluar karena kita tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari, istirahat, pencernaan kita istirahat, keluar bau. Tapi maaf, bukan berarti kita sahur segala dihantam, semuanya dimakan kemudian kita berkeyakinan ada apa-apa. Wah, kalau bau mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misi. Ketemu sama bapak, sama mama, bapak enggak begitu juga. Tapi kita yakinkan bahwa inilah keunggulan, keutamaannya kita yang berpuasa. Yang keempat apa? Yaqulullahu ta'ala lil jannah ittakhidhi zinatan. Allah berfirman kepada surga, ambil perhiasanmu, silakan percantik dirimu. Kenapa? Karena akan masuk kepadamu hamba-hambaku yang berpuasa dari pintu yang namanya Rayhan. Dari apa? Dari pintu yang bernama Rayhan. Li ibadil mu'minina wa awliyai, dia kekasih tentu kasih sayang tadi ya. Cinta saja sudah luar biasa. Tahu cinta? Berapa huruf? 5 C-I-N-D. C cuma kamu yang ada di hati. Jadi seorang yang selalu menanamkan hanya Allah di hatinya, hanya Rasul di hatinya, insya Allah. Ingin aku selalu bersamamu ya Allah. Ingin aku selalu bersamamu ya Rasulullah. Ingin selalu bersama Allah dan Rasul. Ada rasa rindu pada Rasul, ada rasa cinta sama Rasul. Makanya namun apa daya dosaku begitu banyak, maka ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosa supaya kita tidak terhijab oleh dosa. Ya. Kemudian T-nya, tetapkanlah imanku. Agar apa? Agar kita bisa senantiasa selalu melaksanakan muqarabah kepada Allah. Maka akhir itu huruf terakhir. Akhirnya akhirat menjadi tujuan kembaliku kepada Allah. Berarti dunia ini hanya sementara. Kita tahu sementara di dunia, maka tidak boleh kita terlena
Tidak boleh kita terminamobokkan di dunia. Jangan sampai dunia ini menjadi penghalang. Allah katakan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang mukmin, jangan kamu jadikan anakmu atau hartamu menjadi penghalang bagimu untuk mengingat Allah. Kenapa? Karena akan bahaya terjadi ketika kita tidak mengingat Allah, terhalang oleh hubur dunia. Nauzubillah. Terakhir yang kelima adalah yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Allah akan ampuni dosa mereka semua. Seperti yang kita tahu dalam hadis Rasul dikatakan, barang siapa yang berpuasa dengan baik, dia seakan-akan baru keluar dari rahim ibu. Artinya bersih dari dosa. Semoga kita semua dibersihkan dosa-dosa dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni kesalahan-kesalahan kita, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka di saat Idul Fitri, apa yang kita sampaikan, minal aidina wal aidin. Semoga kita tergolong termasuk orang-orang yang kembali kemana? Kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita bersih, tidak ada dosa. Ketika baru lahir ke alam dunia ini, kita tidak punya dosa. Minal aidin wal faizin, dan termasuk golongan orang yang sukses, bahagia harta bukan, bahagia pangkat bukan, bahagia dengan apa tuh? Bahagianya dengan adanya iman Islam dalam hati. Itu yang membuat dia bahagia. Maka tidak ada rasa sedih dan tidak ada rasa takut. Mudah-mudahan ini ada manfaat, walaupun hanya sejenak. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dianugerahi oleh Allah keridhoannya, kasih sayangnya, dan kita diberikan bimbingan senantiasa selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf dan segala kekurangan, dan insya Allah kita saling mendoakan sahabat-sahabat, keluarga besar Pondok Modern Gontor, kemudian keluarga besar FMA, Forum Balik Alumni Gontor, seluruhnya dimanapun berada. Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, diberikan kemudahan kepada kita semua, dan diberikan kelancaran. Azunuk kafaitu hada billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Atur nuhun, ya, mudah-mudahan aya manfaat. Naos tadi teh aya nu ngutangkeun bae. Eta teh bagian dari nikmat Allah. Kuya mah moana pokona mah ngaji ge alhamdulillah sanajan bari nemu menang ganjaran keneh. Dina kitab Taqiyul Qaul dulu suka bil majlisil ilmi khairun laka min an tusalliya cari abah eta didinya menang ganjaran bah sanajan di sisi masjid ya menang ganjaran kina naon kina hadir ka majelis ilmu, bahkan didugikeun dina hadis man sholat al jamaati summa jalasa fi wa sami'a kalamallahi wa amila bihi Allah khamsa asya sajalma anu tos salat subuh misalkan ayeuna cari di majelis ilmu mupingkeun ayat-ayat Allah diamalkeun, maka 5 perkara dibere. Kahiji rizqu minal halal, rizkina halal gampang moal hese ya. Mudah-mudahan dia aya manfaat. Atur punten dina saneskan kekurangan insyaallah mudah-mudahan aya di kesempatan biasa silaturahim silih doakeun kuya ngadoakeun aranjeun sing sarukses berhasil semuanya bisa lulus dalam berbagai ujian sampai nihaya, sampai terakhir di KMI di sini kalian mendapatkan makom yang baik. Tolong jangan dilupakan tadi yang Buya sampaikan doanya Rabbana anzil alaina ya, sampai di hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.